Halo, jumpa lagi dengan saya, bukan ahli. Kali ini saya ingin membahas tentang fenomena transgender. Kenapa bisa ada orang yang terlahir dengan jenis kelamin laki-laki, kemudian memiliki dorongan untuk mengubah dirinya menjadi perempuan? Atau sebaliknya, seseorang yang terlahir dengan jenis kelamin perempuan, kemudian memiliki dorongan untuk mengubah dirinya menjadi laki-laki. Sebelum lebih jauh membahas itu, ada baiknya kita bahas dulu apa itu gender dan apa itu jenis kelamin. Kebanyakan orang sering menyamakan antara gender dan jenis kelamin. Gender ya jenis kelamin ya gender. Padahal gender dan jenis kelamin adalah dua hal yang berbeda. Pertama, mari kita bahas dulu apa itu jenis kelamin. Jenis kelamin adalah identitas biologis yang didapatkan seseorang secara alami, yang merujuk pada organ tubuh bernama alat kelamin, yang merupakan bagian dari organ reproduksi manusia. Dalam bahasa Inggris, jenis kelamin dibedakan menjadi dua, yaitu male and female, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pejantan dan betina. Pejantan adalah mereka yang terlahir dengan alat kelamin penis dan betina adalah mereka yang terlahir dengan alat kelamin vagina. Dalam KTP Indonesia ada kolom jenis kelamin. Nah, yang tepat pada kolom itu seharusnya diisi dengan pejantan atau betina, bukan laki-laki atau perempuan. Lalu apa itu gender? Dalam Kamus Inggris Indonesia, gender diterjemahkan sebagai jenis kelamin. Menurut saya, itu adalah penerjemahan yang kurang tepat. Gender bukanlah jenis kelamin dan seharusnya tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai jenis kelamin. Kalau kita baca dalam banyak literatur, gender adalah sebuah konstruksi sosial yang mewakili identitas seseorang berdasarkan karakter feminin dan maskulin. Dalam bahasa sederhana, gender adalah cap atau stempel yang diberikan oleh manusia untuk memanggil seseorang berdasarkan karakter dan ciri-ciri yang terlihat dari luar. Secara umum, dalam pengertian tradisional, gender dibagi menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki adalah identitas gender yang diberikan kepada mereka yang memiliki karakter maskulin, antara lain badan yang kekar, berkumis, berjenggot, memiliki jakun, pembawaannya garang, suara berat, agresif, dan seterusnya. Sebaliknya, perempuan adalah identitas gender yang diberikan kepada mereka yang memiliki karakter feminin. Contohnya seperti berkulit halus dan cantik, rambutnya panjang, memiliki buah dada, bersuara lembut, pemalu, dan seterusnya. Karakter maskulin secara alami tumbuh dalam diri seseorang yang terlahir dengan jenis kelamin pejantan. Dan sebaliknya, karakter feminin secara alami tumbuh dalam diri seseorang yang terlahir dengan jenis kelamin betina. Oleh karenanya, pejantan yang kemudian tumbuh menjadi maskulin dan menjadi laki-laki, atau betina yang tumbuh menjadi feminin dan menjadi perempuan disebut dengan cisgender, yaitu orang-orang yang identitas gendernya sesuai dengan karakter alami dari jenis kelamin yang dimiliki. Jadi sudah jelas ya, jenis kelamin dan gender adalah dua hal yang berbeda. Jenis kelamin itu jantan dan betina, mewakili penis dan vagina, sedangkan gender itu laki-laki dan perempuan, mewakili sifat maskulin dan feminin. Ternyata tidak semua orang terlahir dengan jenis kelamin pejantan, kemudian tumbuh dengan karakter maskulin. Demikian juga sebaliknya, tidak semua orang yang terlahir dengan jenis kelamin betina, kemudian tumbuh dengan karakter feminin. Ada orang yang terlahir dengan jenis kelamin pejantan, memiliki karakter yang feminin, gestur dan suaranya yang lembut, perasaannya halus, dan dia juga merasa bahwa dirinya adalah seorang perempuan. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang terlahir dengan jenis kelamin betina, tapi memiliki karakter yang maskulin. Akhirnya, orang-orang dengan jenis kelamin dan karakter yang tidak selaras itu berusaha untuk melakukan transformasi, supaya bisa menjadi seseorang dengan identitas gender yang berlawanan. Para pejantan mengubah dirinya menjadi perempuan, dan para betina yang mengubah dirinya menjadi laki-laki. Orang-orang dengan identitas gender yang tidak sejalan dengan jenis kelamin saat dia dilahirkan, kemudian disebut dengan transgender. Lalu apa yang melatar belakangi munculnya fenomena transgender? Apakah terjadi secara alami atau karena pengaruh pergaulan sosial? Para ilmuwan masih terus mendalami fenomena ini, tapi saat ini mereka berkesimpulan bahwa fenomena transgender kemungkinan besar terjadi secara alami karena masalah biologis. Dari hasil penelitian yang ada,
Didapati fakta bahwa para transgender memiliki struktur otak yang berlawanan dengan jenis kelamin yang dia dilahirkan. Sebagai contoh, transgender perempuan memiliki struktur otak yang mirip dengan struktur otak perempuan, meskipun mereka lahir dengan jenis kelamin pejantan, dan juga sebaliknya. Selain itu, ketidakseimbangan hormon juga disinyalir memberikan peran signifikan terhadap terjadinya fenomena transgender. Ada kelebihan hormon perempuan dalam diri transgender perempuan, dan juga ada kelebihan hormon laki-laki dalam diri transgender laki-laki. Oleh karena itu, orang-orang dengan kecenderungan transgender akan melakukan terapi hormon untuk mendapatkan identitas gender yang lebih jelas. Para pejantan yang ingin menjadi perempuan secara lebih menyeluruh biasanya akan mengambil terapi hormon yang terdiri dari pemblokiran hormon testosteron atau hormon laki-laki, kemudian menambah hormon estrogen atau hormon perempuan. Kombinasi keduanya akan menyebabkan seorang pejantan memiliki karakter fisik feminin, seperti kulit yang lebih halus, tumbuhnya buah dada, dan seterusnya. Terapi yang sama juga dilakukan oleh para betina yang ingin menjadi laki-laki. Hasilnya, mereka akan memiliki karakter fisik maskulin, seperti memiliki kumis dan jenggot, massa otot yang lebih besar, dan seterusnya. Nah, jadi gitu ya obrolan kita kali ini seputar fenomena transgender. Gimana menurut Anda dan kamu semua? Mari kita ngobrol di kolom komentar yuk. Sampai jumpa di video berikutnya.